Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi Matematika 2. Di sini kita akan membahas terkait aplikasi dari turunan parsial, yaitu maksimum dan minimum. Seperti halnya pada Matematika 1 atau Kalkulus 1, aplikasi dari turunan yang pastinya muncul adalah maksimum dan minimum. Baik, di sini yang pertama, kita akan membicarakan terkait definisi tentang maksimum lokal dan minimum lokal. Kita perhatikan bahwa misalkan kita punya fungsi dua variabel fx, y, kemudian kita katakan fungsi f ini tadi memiliki maksimum lokal di titik a, b jika nilai fungsi di titik a, b tersebut selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi, ya, nilai fungsi di sekitar a, b, gitu ya. Jadi di sekitar a, b nilai fungsi di titik a, b ini adalah yang terbesar, sehingga kita akan menyebutnya sebagai maksimum lokal saja, ya. Di daerah tersebut nilai yang maksimumnya yaitu f a, b. Oleh karenanya, di sini nilai f a, b tersebut akan kita sebut nilai maksimum lokal dari fungsi f di di titik a, b itu tadi ya. Kemudian fungsi f akan kita katakan memiliki minimum lokal di titik a, b jika nilai fungsi di titik tersebut selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi di sekitar a, b. Oke ya. Oleh karenanya, nilai fungsi di titik a, b tersebut kita akan sebut nilai minimum lokal. Oke ya. Dan lebih lanjutnya, nantinya f a, b ini yang memenuhi kondisi di atas, baik maksimum atau minimum lokal, akan kita sebut sebagai ekstrim lokal. Sehingga di sini kesimpulannya nanti ekstrim lokal akan ada dua. Ada yang berupa maksimum, ada yang berupa minimum. Dan tergantung dia lokal, gitu ya. Dan ketika ditanyai tentukan titik maksimum, ya kita akan mencari titiknya, ya, titik A, B-nya. Titik minimum, ya titik A, B-nya. Tapi ketika kita diminta mencari nilai ekstrim lokal, berarti nilai maksimum atau nilai minimumnya kita akan mencari nilai fungsinya. Ya, sederhananya seperti itu. Selanjutnya, ketika ada ekstrim lokal, di sini ada definisi berikutnya. Jika pertidaksamaan pada definisi satu ini tadi berlaku untuk semua x, y, ya, di domainnya f, jadi bukan hanya di sekitar a, b ini tadi, tapi berlaku untuk di semua titik pada domain, maka f a, b akan kita sebut ekstrim absolut, ya. Sehingga nantinya ekstrim absolut di sini ada dua macam, yaitu ada maksimum dan juga ada minimum absolut, ya. Absolut berarti dia akan maksimum yang secara global ataupun minimum secara global. Kalau yang ekstrim lokal tadi hanya di sekitar titik tersebut dia yang maksimum atau dia yang minimum. Kita coba lihat ilustrasinya ya. Di sini berarti ilustrasinya cukup sederhana. Ketika kita punya permukaan fungsi dua variabel kita seperti pada gambar yang ada di sini, kita bisa lihat ada beberapa titik yang eh, menarik ya. Yang pertama di sini. Oke. Dia dia posisinya permukaannya lebih tinggi dibandingkan pada sekitarnya, ya. Maka dia akan menjadi eh, titik maksimum dan dia akan menghasilkan nilai maksimum. Tapi kita dapat lihat ada titik
yang lebih tinggi nilainya. Oleh karenanya, di sini dia adalah maksimum lokal. Terhadap sekitarannya, nilainya yang paling tinggi. Sedangkan yang satu lagi, dia maksimum lokal juga ya. Terhadap persekitarannya, dia nilainya paling tinggi. Tapi ternyata dibandingkan dengan keseluruhan, yang atas ini nilainya tetap paling tinggi. Sehingga dia akan menjadi maksimum absolut. Ya. Dia maksimum absolut, otomatis dia maksimum lokal juga. Itu ceritanya. Begitu pula dengan minimum lokal. Kita bisa lihat di bagian bawah, ini minimum lokal yang dimaksud ya. Terhadap persekitarannya, dia yang nilainya paling rendah atau paling kecil. Dibandingkan dengan satu lagi, ada lagi di sini, dia minimum lokal juga, tapi ternyata ketika dibandingkan dengan keseluruhan, dia juga nilai yang paling minimum. Oleh karenanya, dia akan menjadi minimum absolut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana hubungan antara eh, maksimum, minimum lokal ini tadi dengan turunan parsial? Sedangkan kita sudah mempelajari bahwa salah satu aplikasi turunan parsial dia mengarah ke persamaan bidang singgung untuk fungsi dua variabel ya. Nah, berarti pertanyaan yang muncul, bagaimana bentuk persamaan bidang singgung fungsi f di titik ekstrim lokal ini tadi, ya, baik maksimum atau minimum. Bagaimana kira-kira bentuknya? Otomatis kita akan eh, secara logika pada titik puncaknya bentuk persamaan bidang singgungnya dia akan sejajar dengan bidang XY. Ketika sejajar di sini ya, jawabannya dia akan sejajar dengan bidang bidang XY. Oke. Ketika sejajar dengan bidang XY, apa artinya? Artinya kita bisa memaknainya turunan terhadap X-nya dan turunan terhadap Y-nya di titik tersebut harus nol kemiringannya ya. Sehingga dia akan sejajar dengan bidang XY. Idenya di situ. Kemudian bagaimana kita eh, memaknai lebih lanjutnya? Di sini perhatikan bahwa jika A, B itu titik ekstrim lokal, maka gradien atau del F A, B merupakan vektor nol. Sehingga kita dapat peroleh teorema berikut. Yang pertama, teorema 1. Jika F memiliki ekstrim lokal, bisa maksimum lokal atau minimum lokal di titik A, B, dan turunan parsial pertamanya ada, maka sesuai dengan ide kita tadi, turunan parsial terhadap X di titik A, B maupun turunan parsial terhadap Y di titik A, B haruslah nol. Supaya nanti persamaan bidang singgungnya dia sejajar dengan bidang XY. Ya. Sehingga eh, kemiringannya harus nol seperti itu. Sehingga kita akan memperoleh definisi berikutnya. Suatu titik A, B akan kita sebut titik kritis atau kita juga bisa menyebutnya sebagai titik stasioner dari fungsi f jika memenuhi salah satu kondisi berikut, yaitu turunan terhadap x-nya nol dan turunan terhadap y-nya nol. Oke ya, ketika memenuhi turunan parsial pertama terhadap x maupun terhadap y nilainya nol, maka dia titik kritis. Kondisi berikutnya adalah salah satu turunan terhadap X ataupun terhadap Y di titik A, B itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Ini ada kata atau, berarti salah satu saja terpenuhi, ya, maka dia akan menjadi titik kritis. Sedangkan syarat yang pertama ini tadi harus dua-duanya ya, turunan terhadap X-nya nol, turunan terhadap Y-nya nol, maka dia akan jadi titik kritis.
Inilah dua kondisi yang akan kita peroleh eh, titik kritis. Seperti halnya pada kalkulus 1 atau matematika 1. Ketika kita ingat kembali terkait turunan aplikasi turunan terkait titik kritisnya bagaimana ya. Itu analogi sama. Kemudian kita bisa peroleh teorema berikutnya. Jika fx, y memiliki ekstrim lokal di titik a, b, maka titik a, b merupakan titik kritis. Nah, sehingga kita sudah punya jalannya. Bagaimana kita bisa memperoleh ekstrim lokal? Salah satunya adalah melalui titik kritis ternyata. Oleh karenanya, kita akan coba di sini sebagai contoh. Misalkan kita punya suatu fungsi fx, y, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y tambah 14. Tentukan titik kritis dari f. Kemudian tentukan apakah titik kritis tersebut akan menjadi maksimum lokal atau menjadi minimum lokal. Karena dari teorema tadi, dari titik kritis ini kemungkinan bisa jadi ekstrim lokal. Kemungkinan, gitu ya. Oleh karenanya kita coba cari dulu titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis, oke, titik kritis di sini berarti kita akan memerlukan ada dua kondisi sehingga bisa memperoleh titik kritis. Oleh karenanya, langkah pertama kita harus mencari turunan parsial terhadap X secara umum dulu, X, Y. Kita cari turunan terhadap X, berarti kita akan punya 2X ditambah Y kuadrat turunannya 0 ya, terhadap X nggak usah saya tulis, min 2X turunannya jadinya min 2. Berarti 2X min 2 dikurangi 0 tambah 0. Ya udah, turunan terhadap X-nya hanya 2X min 2. Kemudian turunan terhadap Y di titik X, Y secara umum ya. Berarti X kuadrat turunannya 0, Y kuadrat turunannya 2Y, min 2X jadi 0, min 6Y jadi min 6 ditambah 0. Ketika kita sudah punya turunan parsial pertamanya, maka kita akan coba di sini menentukan titik kritisnya, yaitu kondisi pertama. Kondisi pertama berkata bahwa turunan parsial terhadap X, ya, dia harus sama dengan 0. Berarti kita akan punya 2X min 2 sama dengan 0. Artinya 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Di sini ada kata dan. Dan satu lagi, yaitu turunan parsial terhadap Y secara umum, dia akan 0 juga, yaitu 2Y min 6 sama dengan 0, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 3. Dari sini harus memenuhi dua kondisi ini. X-nya 1, Y-nya 3. Kebetulan ini enak sekali ya. Sehingga kesimpulannya, titik kritisnya, eh, salah satu titik kritisnya, dia kita peroleh adalah titik 1,3. Berdasarkan kondisi pertama, yaitu turunan parsialnya sama dengan 0. Sedangkan kondisi kedua adalah turunan parsialnya salah satunya tidak ada atau tidak terdefinisi. Oleh karenanya kita perhatikan bentuknya. Dari sini mungkin tidak 2x min 2 ataupun 2y min 6 menjadi tidak terdefinisi. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Yang menyebabkan tidak terdefinisi, kita ingat kembali ada tiga kondisi ya. Yang pertama adalah penyebut, kemudian di dalam akar, dan di dalam logaritma. Di sini tidak ada penyebut, tidak ada akar, dan tidak ada logaritma. Otomatis tidak mungkin tidak terdefinisi. Sehingga kondisi kedua kita akan lewati saja. Ya, karena tidak ada kemungkinan menjadi tidak terdefinisi. Sekarang kita sudah punya titik kritisnya hanya satu, yaitu 1,3. Pertanyaannya, titik ini akan menjadi maksimum
atau akan menjadi minimum. Bagaimana kita ngeceknya? Kita belum tahu kan ya. Di sini karena kita belum ada idenya bagaimana ngeceknya, apakah kita harus cek di sekitarnya? Berarti di sekitar titik 1,3 ya. Di sini sekitarnya ada titik siapa? Ada 1,2, ada titik misalkan 1,4 gitu ya, 1,2, 1,4. Ada banyak titik. Bisa ngecek dengan persekitarannya, di sekitarnya ada titik berapa gitu ya. Tapi bisa juga dengan grafiknya ya atau permukaannya. Di sini sementara kita dapat kesimpulan titik kritisnya 1,3 dan setelah kita periksa berdasarkan bentuk permukaannya dari fungsi dua variabel tersebut, ternyata titik 1,3 itu di sini ya dan dia merupakan titik minimum lokal dan bahkan dibandingkan dengan yang lain dia itu minimum absolut juga. Ya. Tapi ini secara geometri. Oke, kita belum ada tools atau alat untuk memeriksanya secara tidak geometri. Lanjut, contoh berikutnya, untuk contoh 2 kita lihat tentukan seluruh titik ekstrim lokal dari fungsi fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Di sini hanya menentukan titik ekstrim lokal. Berarti bagaimana? Kalau tadi kan diminta menentukan titik kritis. Berarti titik ekstrim lokal di sini calonnya dia juga adalah titik kritis. Maka kita langkahnya masih sama, yaitu kita tentukan yang pertama titik kritisnya dulu. Untuk titik kritisnya, kira-kira siapa? Berarti langkahnya masih sama, turunkan terhadap X, kemudian turunkan terhadap Y, X, Y. Di sini berarti turunan terhadap X-nya adalah min 2X, turunan terhadap Y-nya adalah 2Y. Selanjutnya, kita proses yaitu menentukan titik kritisnya, berarti fx di sini akan kita sama dengankan 0. Sehingga kita punya min 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0. Dan satu lagi yaitu fy, x, y, dia sama dengan 0. Maka 2y sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Ketemulah titik kritis. Oke ya. Dari sini kita punya kesimpulan titik kritisnya hanya satu yaitu 0,0. Tapi titik kritis ini kita cek setelah ini. Apakah dia menjadi ekstrim lokal atau tidak? Artinya apa? Dia akan menjadi maksimum lokal atau minimum lokal atau mungkin tidak keduanya. Gitu ya. Dari sini kita akan eh, coba lihat, kita bandingkan berarti titik 0,0 seperti ini ya. Di sekitarnya ada siapa gitu ya. Misalkan eh, gambarnya seperti ini, titik 0,0 di sini ya. Kita bisa ambil di sini. Titik ini mungkin titik 1,0 ya. Kemudian kita ambil satu lagi di sini, titik 0,1. Kita bandingkan coba ya. Ketika F 0,0, di sini F 0,0 kita masukkan ke fungsi awalnya ini tadi. F 0,0 berarti 0 kuadrat kurangi 0 kuadrat yaitu 0. Sedangkan ketika kita punya F 1,0 di sini jadinya 0 kuadrat kurangi 1 kuadrat yaitu min 1. Sedangkan F 0,1 dia akan menjadi berapa ini? 1 kuadrat kurangi 0 kuadrat ya. Jadinya 1. Di sini sedikit ada yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ketika di sekitarnya 0,0 ada 1,0. Ternyata 1,0 nilainya lebih kecil daripada 0,0. Nah, karena eh, ini lebih besar daripada yang min 1, apakah ini akan menjadi maksimum?
gitu ya. Kemungkinan seperti itu ketika kita bandingkan dengan yang ini, min satu. Tapi di sekitarnya 0,0 ada yang lebih besar, yaitu nilainya satu. Ketika kita bandingkan ini, apakah menjadi minimum? Nah, di sini ada kontradiksi ya. Ini akan menjadi maksimum atau minimum. Dan ternyata bukan keduanya. Karena di sekitarnya ada yang lebih tinggi dan di sekitarnya ada yang lebih rendah. Oleh karenanya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat di 0,0 itu di sekitar sini. Kita lihat terhadap sumbu X, dia nantinya akan menjadi maksimum. Ya. Karena di sumbu X-nya nanti ke depan atau ke belakangnya, dia nilainya akan turun ya di sekitarnya. Namun terhadap sumbu Y, di sini ya, terhadap sumbu Y, kita bisa lihat, wah, dia di sekitarnya nilainya lebih tinggi karena naik ya. Oleh karenanya di sini ada nilai yang lebih besar, ada nilai yang lebih kecil, otomatis secara geometri titik 0,0 bukan maksimum lokal maupun minimum lokal. Artinya apa? Artinya titik kritis ini tadi bukan ekstrim lokal. Jadi fungsi tersebut adalah contoh fungsi yang tidak memiliki ekstrim lokal. Setelah kita cek titik kritisnya bukan maksimum, bukan juga minimum. Lebih lanjutnya ini tadi, ketika kita punya 0,0 ini dia nilainya adalah 0, dia maksimum pada arah sumbu X. Namun titik ini juga dia minimum pada arah sumbu Y. Titik seperti ini akan kita sebut sebagai titik pelana atau saddle point karena bentuk di sekitar 0,0 seperti pelana ya. Pelana itu gampangnya seperti itu. Tempat duduknya ketika kita menunggangi kuda ya kan, pelana. Nah, bentuknya kan seperti itu sehingga tidak maksimum, tidak juga minimum. Itulah yang kita sebut sebagai titik pelana. Oleh karenanya, kita di sini akan memperoleh definisi berikutnya, yaitu suatu titik A, B, FA, B, ya nilai fungsinya di titik tersebut, akan kita sebut titik pelana dari fungsi Z sama dengan Fx, Y, jika titik tersebut merupakan titik kritis. Satu, titik kritis namun dia bukan titik ekstrim lokal. Dia tidak maksimum, tidak juga minimum. Maka dia akan menjadi titik pelana. Sekarang yang jadi pertanyaan yang tadi, bagaimana cara kita memeriksa atau mengklasifikasikan suatu titik kritis ini tadi yang kita peroleh akan menjadi maksimum, akan jadi minimum, atau bahkan dia akan menjadi titik pelana. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita harus melihat grafiknya atau melihat secara geometri terlebih dahulu? Kan kita nggak mungkin eh, selalu memiliki geometrinya secara baik ya. Oleh karenanya, di sini kita akan menginisiasi yaitu menggunakan teorema berikutnya yang kita sebut sebagai uji turunan kedua. Misalkan kita punya fungsi dua variabel fx, y memiliki turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar titik kritis a, b. Ya. Jadi kita punya titik kritis, titik kritisnya a, b di sini kita misalkan. Selanjutnya, kita definisikan ada yang namanya diskriminan dan disimbolkan sebagai D besar. Oke ya, diskriminan di titik A, B, di titik kritis itu tadi, dia simbolnya DA, B, dia adalah fx turunan parsial kedua terhadap X dan terhadap X lagi di titik A, B dikali dengan FYY dikurangi dengan fxy yang dikuadratkan. Oke ya. Ini adalah diskriminan namanya. Kemudian berdasarkan diskriminannya ini tadi ada 4 kondisi yang muncul. Kondisi pertama, ya, pertama dan kedua ini mirip. Ketika diskriminannya positif, oke ya.
Ketika diskriminannya positif, nanti ada dua kemungkinan berdasarkan turunan parsial kedua fxx. Ya. Ketika fxx-nya positif, ya, turunan parsial kedua terhadap x-nya positif, maka dia akan menjadi minimum. Ketika turunan parsial keduanya negatif, dia akan menjadi maksimum. Hal ini mirip seperti uji turunan kedua pada eh, pada kalkulus satu atau matematika satu. Coba diingat lagi ya, bagi yang mungkin analoginya akan sangat serupa di sini ya. Kemudian ini tadi adalah diskriminannya ketika positif. Ada dua kemungkinan, akan jadi minimum atau jadi maksimum berdasarkan turunan parsial kedua. Namun ketika diskriminannya negatif, maka A, B ini adalah titik pelana. Nggak perlu cek turunan keduanya ya, dilihat positif atau negatif. Pokok diskriminannya negatif, dia akan menjadi titik pelana. Tidak maksimum, tidak juga minimum. Dan yang terakhir, ketika sama dengan nol, kita tidak dapat menyimpulkan apapun. Ya. Tidak dapat disimpulkan titik tersebut itu adalah minimum lokal, maksimum, atau titik pelana. Kita harus mendekati dengan uji yang lain atau mungkin kita harus memeriksanya secara geometris. Seperti itu ya. Tapi sementara uji turunan kedua ini adalah salah satu alat yang eh, cukup valid ya, sangat membantu kita untuk mengklasifikasikan titik kritis yang kita peroleh akan menjadi maksimum, minimum, atau pelana. Oke. Kita lanjutkan.